Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Gugatan kali ini diajukan Sigit Pratomo, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan juga kurator. Menurut kuasa hukum penggugat, Jokowi dianggap melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam sejumlah persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Ini acara perdata, bukan acara pidana. Yang benar. Jangan menyesatkan. Acara perdata, bukan hukum perdata. Jadi perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak ada di sidang. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang pihak di persidangan oleh pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Nah, selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya? Iya, betul. Ada UGM. Mungkin alasannya? Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar. Dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semuanya. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada. Ya, halo Sobat, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan komentar kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan, yaitu mengenai isu polemik ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Dan sebelumnya teman-teman, mari kita lihat apa-apa saja tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini. Disampaikan oleh teman kita Alesha, dia berkata, "Aku kurang percaya kalau hukum di negeri ini bisa hukum Jokowi, walaupun nyata memalsukan ijazah, karena mereka penegak hukum yang dicari adalah duit." Ya teman-teman, Yasmin W memberikan tanggapannya, "Betul, Jokowi melawan hukum dan mempermainkan hukum. Jokowi wajib dihukum." Teman-teman, disampaikan oleh Basri, pengacara Jokowi mengamuk, "Malu-maluin, hadirlah Jokowi kalau berani, jangan kau seperti singa mengaum." Teman-teman, Tanggeng Romiji memberikan tanggapannya, "Nggak ada tunjukkan ijazah itu, karena ijazah itu tidak ada, yang ada pun palsu. Kalau yang palsu ditunjukkan jelas ketahuan Jokowi tidak bersekolah." Ya teman-teman, di sini juga Yoyo memberikan tanggapannya, "Gimana negara bisa maju? Urus ijazah aja tidak beres. Negara lain udah bikin rudal canggih, pesawat-pesawat canggih seperti Iran, harusnya segera diadili Jokowi biar jadi negara maju." Teman-teman, disampaikan teman kita Abdu, dia berargumen kalau benar sekali Jokowi telah melanggar hukum, tidak pernah hadir maupun tidak pernah menunjukkan ijazah di pengadilan hukum di negara kita. Ya sudah diobrak-abrik oleh para pejabat berduit dan para penguasa yang berduit, kapan negara ini akan maju? Ya teman-teman, Basri Bahdami juga memberikan argumen, polisi seharusnya menindak tegas Jokowi supaya hadir di persidangan. Orang yang gak berkuasa ditakuti, apakah mau rakyat yang bertindak? Ya teman-teman, kita lanjut. Syam El Bugs memberikan tanggapan, "Jika akan mati dalam serangan-serangan tuntutan yang terus-menerus sebelum dia mengaku atau diproses hukum." Ya teman-teman, Sada Putra memberikan tanggapannya, "Keluarga dari Jokowi dan si Jack selalu sehat, selalu tetap suarakan kebenaran." Ya teman-teman, Julie memberikan tanggapan, "Jokowi itu biangnya biang pembohong, sel kebohongan ada sampai ke sumsum tulangnya dan dia akan terus begini kecuali kalau Gibran dimakzulkan dan Kapolri diganti karena ijazahnya itu tidak ada alias palsu." Kita lanjut di sini sampai teman kita Moihik Molgi, dia berargumen kalau Jokowi memang raja pembohong, pemecah belah anak bangsa, bikin gaduh bangsa, sampai kiamat pun tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Memang gak punya ijazah asli yang ditunjukkan. Semoga hakim-hakim hukum aparat yang melindungi kebohongan sadar kelak ada pertanggungjawaban menghadap Allah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita Sang Pentualang, "Penipu dan pembohong tidak akan menepati janjinya sampai kiamat pun tidak akan ditunjukkan karena memang palsu."
Ya teman-teman, Cucu Atuk memberikan tanggapannya, untuk para persidangan, barang yang mau disidangkan tidak ada. Jadi hakim sudah sepatutnya menjemput paksa Jokowi serta menyita ijazah Jokowi yang menjadi polemik di masyarakat sudah bertahun-tahun dan memerintahkan hakim untuk menahan Jokowi. Ya teman-teman, Lampung Palembang memberikan tanggapannya, dia tidak akan mau menunjukkan ijazahnya karena palsu. Kalau ditunjukkan dia akan malu karena baru kali ini ada presiden ijazah palsu. Ya teman-teman, Taufik Hidayat berargumen, walaupun Jokowi mau hadir bawa ijazah di pengadilan, tetap aja mangkir dan bohong, sen kiri belok kanan, sampai kapanpun akan bohong terus. Ya teman-teman, Sulaiman memberikan tanggapan, sekali berbohong tetap berbohong, namanya pembohong, bukan Jokowi tidak bisa berbohong. Ya teman-teman, Sahur Anam memberikan tanggapan, jemput Jokowi, jangan memperpanjang sidang hakim, biar jelek namanya. Ya teman-teman, Biku Musrifin memberikan tanggapan, UGM sudah terkoceng gara-gara ijazah palsu Jokowi, karena Direktur UGM mati-matian membela kejahatan. Teman-teman, John Boy memberikan tanggapan, mantap, semoga banyak lagi orang yang waras untuk membela kebenaran. Jokowi wajib digugat biar rakyat tahu siapa penipu rakyat yang sebenarnya. Teman-teman, kita lanjut juga disampaikan teman kita, Tuki Mensem, semangat untuk perjuangan kebenaran lawan orang munafik. Teman-teman, Heli memberikan tanggapan, Jokowi tidak memberi contoh baik penegak hukum di NKRI. Kepada rakyatnya, seorang mantan penguasa Republik Indonesia 10 tahun berkuasa memalukan, seperti semua omongan berbohong, semua tanpa bukti. Semoga pihak hakim berani tegas jatuhkan hukum kepada yang tidak bertanggung jawab atas kepalsuan ijazahnya. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini teman-teman? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas lewat kolom komentar di bawah, agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja cuplikan video kali ini teman-teman. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.